Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam nama budaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya Maria Wahyuni dengan NIM 2113071016 akan membawakan materi siklus hidrologi dan perairan darat. Adapun agenda pembahasan pada presentasi kali ini yaitu terdiri dari yang pertama, pengertian siklus hidrologi, yang kedua, proses siklus hidrologi, yang ketiga, macam-macam siklus hidrologi, yang keempat, definisi perairan darat, yang kelima, potensi dan sebaran perairan darat, yang keenam, perairan darat bagi kehidupan manusia. Baik, untuk yang pertama, definisi siklus hidrologi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, lebih tentang hidrologi khususnya, sebagai langkah baiknya kita ketahui dulu pengertian dari siklus hidrologi. Jadi, siklus hidrologi itu kata-kata yang berasal dari hidros yang berarti air dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara umum hidrologi itu adalah ilmu tentang air atau ilmu yang mempelajari tentang masalah air. Ilmu yang mempelajari air inilah yang disebut dengan hidrologi. Jadi menurut The International Association of Scientific Hydrology itu membagi hidrologi menjadi 5 macam, yaitu yang terdiri dari potamologi, kedua limnologi, yang ketiga geohidrologi, yang keempat kriologi, yang kelima hidrometeorologi. Baik, yang untuk yang pertama itu potamologi. Jadi potamologi ini adalah ilmu yang khusus mempelajari aliran air permukaan dalam alur. Kemudian selanjutnya limnologi. Jadi limnologi ini adalah khusus mempelajari air yang relatif diam seperti danau. Yang ketiga itu ada limnologi. Jadi limnologi ini yang selanjutnya geohidrologi. Jadi geohidrologi ini adalah ilmu yang khusus mempelajari air di bawah permukaan tanah pada sound jenuh air. Selanjutnya kriologi. Jadi kriologi adalah ilmu yang mempelajari es dan salju. Kemudian yang terakhir hidrometeorologi. Jadi hidrometeorologi ini adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang ada antara meteorologi dan hidrologi. Baik, selanjutnya proses siklus hidrologi. Jadi ilmu hidrologi itu tidak dapat dilepaskan dari siklus hidrologi. Jadi air yang terdapat di permukaan bumi itu di dalam tanah dan di udara akan selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan berubah dari wujud satu ke wujud yang lain tentunya. Dan air yang mengalami sirkulasi yang tidak pernah berhenti dari laut ke atmosfer, ke daratan, dan kembali ke laut bersama dengan proses perubahan wujudnya. Jadi siklus hidrologi merupakan proses yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk mencapai kebutuhan hidup bagi makhluk hidup itu sendiri. Jadi proses siklus hidrologi ini akan tetap ada seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu untuk menjamin ketersediaan air di muka bumi. Tentunya melalui sebuah proses itu yang terdiri dari evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan juga perkolasi serta limpasan permukaan. Nah, apa sih pengertian atau yang dimaksud dengan masing-masing dari proses siklus hidrologi ini?
Baik, yang pertama itu evaporasi. Jadi evaporasi itu adalah proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Jadi air berpindah dari permukaan bumi itu menuju eh, atmosfer melalui evaporasi. Kemudian proses perubahan uap air ini menjadi gas. Jadi angin memindahkan uap air yang mengelilingi bumi, mempengaruhi kelembaban udara di bumi, dan sebagian air menguap sebagai gas di luar awan dan penguapan lebih intens dengan adanya suhu yang hangat begitu. Jadi untuk selanjutnya itu ada transpirasi. Jadi transpirasi ini adalah proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Tanaman yang mempunyai eh, daya kapabilitas itu akan naik dari tanah untuk memberikan nutrisi ke daun. Kemudian proses memompa ini didorong oleh penguapan eh, yang ditemukan oleh di bawah daun. Jadi prosesnya itu menguap seperti itu. Selanjutnya ada evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi ini adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Jadi evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologi vegetasi. Selanjutnya kondensasi. Jadi kondensasi itu adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas menjadi cairan. Jadi cairan yang telah terkondensasi itu disebut dengan kondensat. Jadi uap air di permukaan bumi yang terkondensasi secara alami itu dinamakan dengan embun. Nah, uap air ini hanya akan terkondensasi pada suatu permukaan jika permukaan tersebut lebih rendah titik embunnya dari uap air. Jadi titik embun udara ini adalah temperatur yang harus dicapai agar terjadi kondensasi di udara seperti itu. Dan selanjutnya itu ada presipitasi. Jadi presipitasi ini adalah proses pembentukan hujan dan salju eh, yang berasal dari kumpulan awan. Jadi awan-awan tersebut bergerak diatur oleh arus udara sehingga sebagai contohnya itu ketika awan-awan bergerak menuju pegunungan, awan-awan tersebut menjadi dingin dan air serta jatuh menjadi hujan, salju, dan juga es batu seperti itu. Proses selanjutnya itu adalah infiltrasi dan perkolasi. Nah, apa sih itu eh, infiltrasi? Jadi infiltrasi itu eh, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan itu akan meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan sehingga mencapai muka bumi, muka air tanah yang kemudian menjadi air bawah tanah. Sedangkan perkolasi itu adalah proses bergeraknya air ke bawah meninggalkan profil tanah sehingga air tersimpan di dalam tanah sebagai air bawah tanah. Jadi dapat disimpulkan bahwa infiltrasi dan perkolasi ini memiliki perbedaan di mana infiltrasi itu menembus permukaan tanah memasuki profil tanah, perkolasi bergeraknya air ke bawah meninggalkan profil tanah. Selanjutnya limpasan permukaan. Jadi limpasan permukaan ini itu air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Selanjutnya macam-macam siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini dibagi menjadi tiga, yaitu siklus hidrologi pendek, sedang, dan juga panjang.
yang dimana siklus hidrologi pendek ini dikenal juga dengan siklus hidrologi kecil. Jadi siklus hidrologi kecil ini merupakan siklus yang paling sederhana karena hanya melibatkan beberapa tahapan. Adapun tahapannya itu terdiri dari sinar matahari yang mengenai sumber air di bumi akan membuat sumber air tersebut menjadi proses evaporasi. Evaporasi seperti yang telah disebutkan tadi itu penguapan air laut karena panas dari sinar matahari. Seperti di layar juga dapat dilihat itulah siklus hidrologi pendeknya. Kemudian karena penguapan tersebut uap air akan naik ke atmosfer sehingga ada ketinggian tertentu uap air mengalami proses kondensasi. Kemudian terjadinya proses adveksi. Nah, awan tertiup oleh angin dan berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya sehingga berkumpul dengan awan lainnya. Dan karena awan yang telah berkumpul itu semakin lebat dan tebal, kemudian suhu menjadi semakin rendah, maka awan tersebut mengalami presipitasi atau yang disebut dengan turunnya curahan hujan dari di atmosfer ke laut atau hutan. Dan terakhir, air yang jatuh dari rintihan awan akan kembali lagi bergabung di laut yang disebut proses run-up. Selanjutnya, siklus hidrologi sedang. Jadi, siklus sedang ini tentunya memiliki proses yang lebih panjang daripada siklus hidrologi pendek. Adapun tahapannya itu seperti tadi, sinar matahari itu mengenai sumber-sumber air di bumi dan akan membuat sumber air tersebut menjadi proses evaporasi. Kemudian juga terjadi penguapan yang berasal dari tumbuhan yang disebabkan oleh panas sinar matahari menjadi proses transpirasi. Bisa juga dilihat pada layar itu ada evaporasi, kemudian transpirasi, kondensasi, adveksi, kemudian presipitasi dan infiltrasi dan juga run up. Jadi terdapat sedikit perbedaan. Prosesnya lebih panjang dari siklus hidrologi pendek. Kemudian yang terakhir itu siklus hidrologi panjang itu seperti pada gambarnya ada prosesnya itu ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, adveksi, sublimasi, presipitasi, dan run-up. Jadi siklus hidrologi panjang ini memiliki tahapan yang lebih kompleks daripada dua siklus tersebut. Yang membedakannya adalah pada proses sublimasinya itu karena awan yang telah berkumpul semakin tebal dan lebat, kemudian suhunya itu menjadi semakin rendah, maka awan mengalami presipitasi. Dan pada siklus ini, proses presipitasi yang dihasilkan tidak hanya dalam berbentuk air, tetapi juga yang menghasilkan salju karena daerah pegunungan atau dataran tinggi yang memiliki tekanan yang lebih rendah. Dan salju yang berbentuk pada daerah dataran tinggi atau pegunungan itu akan menguap ke atmosfer tanpa proses mencair terlebih dahulu menjadi suatu proses sublimasi. Kemudian sebagian salju lainnya mencair dan jatuh di permukaan hingga diserap oleh suatu proses infiltrasi. Terakhir, air yang diserap oleh tanah itu akan mengalir ke permukaan tanah menuju perairan, ke sungai, selokan, seperti itu. Selanjutnya, perairan darat. Jadi, sudah kita kenal juga bahwa air-air itu terdapat juga di darat seperti air sungai, air danau, rawa gitu. Jadi apa sih secara definisi dan esensi dari perairan darat ini? Nah, pengertian secara umumnya perairan darat itu adalah bentuk air yang terdapat di daratan. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya itu ada air danau, air
sungai dan juga air rawa. Dan air yang berupa benda cair ataupun benda itu juga es ataupun salju. Dan perairan darat di daratan secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu perairan mengalir dan perairan menggenang. Adapun perbandingan antara banyaknya air yang meresap dan mengalir di permukaan bergantung dari faktor yaitu jumlah curah hujan yang jatuh, kekuatan jatuhnya butiran air di permukaan bumi, lamanya curah hujan, dan juga penutupan vegetasi di permukaan bumi. Nah, mengapa sih jumlah curah hujan yang jatuh itu menyebabkan uh, menyebabkan mempengaruhi mengalirnya air di permukaan bumi? Nah, jadi air hal ini dipengaruhi oleh banyaknya air yang meresap dan mengalir di permukaan bumi. Dan dikarenakan jumlah air yang diturunkan oleh hujan akan terserap di tanah dalam mencukupi kapasitasnya itu, jika lebih akan mengalir di atas permukaan dan mencari di daratan. Oleh itu, sebab itu jumlah curah ini juga akan mempengaruhi air yang mengalir di permukaan bumi, terutama pada kapasitasnya. Selanjutnya, kekuatan jatuhnya butiran air di permukaan bumi. Jadi, kekuatan jatuhnya air hujan akan mempengaruhi banyaknya air yang meresap dan mengalir di permukaan bumi. Dikarenakan kekuatan ini menjadi tekanan saat tanah menyerap air yang dijatuhkan tersebut. Selanjutnya, lamanya curah hujan. Jadi, curah hujan ini juga sangat mempengaruhi banyak air yang meresap. Dikarenakan semakin lama curah hujan akan membuat mengalirnya air ke permukaan daratan. Selanjutnya, penutupan vegetasi di permukaan bumi itu akan mempengaruhi banyaknya air yang meresap dan mengalir di permukaan bumi dikarenakan penutupan tersebut tidak dapat berfungsi dalam pengaturan tata air yang diserap dan produktivitas dari tanah tersebut. Uh, Demikianlah definisi perairan darat. Dan untuk selanjutnya, uh, submaternya adalah potensi dan sebaran perairan laut. Jadi di permukaan bumi itu ada sebaran perairan darat itu dari danau, rawa, dan juga sungai. Jadi seperti dilihat pada slide masing-masing, itu ada danau. Danau itu merupakan daerah perairan yang terbentuk secara alami berupa basin air yang sangat luas. Jadi danau adalah cekungan besar di permukaan bumi uh, yang digenangi oleh air maupun air tawar maupun asin yang seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Jadi ada beberapa syarat mengapa suatu daerah itu dinamakan dengan danau. Air yang pertama itu air cukup dalam sehingga terbentuk strata suhu air secara vertikal. Vegetasi air yang mengapung tidak cukup menutupi seluruh permukaan air dan hanya berada di pinggiran danau. Selanjutnya sudah menunjukkan adanya riak yang mampu membentuk gelombang. Jadi danau itu kemungkinannya dapat hilang. Eh, Mungkin ini kejadian yang ada di bumi tentunya. Dan mungkin ada beberapa wilayah, tetapi tidak semua wilayah pun mengalami hal ini. Jadi, danau yang hilang itu dapat disebabkan oleh pembentukan delta-delta atau sedimentasi di danau yang mengakibatkan penyempitan dan pendangkalan danau yang akhirnya membuat danau itu menghilang. Kemudian gerakan tektonik yang berupa pengangkatan dasar danau, kemudian penguapan yang tinggi terutama di daerah yang kering, dan sungai-sungai yang mengalir keluar dari danau menimbulkan erosi dasar pada bibir danau sehingga bibir danau itu akan semakin rendah dan air yang keluar dari danau semakin banyak. Akibatnya danau akan kehabisan air dan mengering. Wah, ternyata danau fenomena danau mengering ini eh, sangat besar kemungkinan terjadinya. Kemudian selanjutnya rawa. Jadi di
Jadi rawa ini adalah lahan yang secara alami tergenang air akibat drainase yang terhambat, baik genangan itu terjadi secara periodik ataupun terus-menerus selama waktu yang panjang dalam setahun. Jadi terdapat karakteristik dari rawa yaitu yang dapat suatu wilayah itu dikatakan memiliki disebut sebagai rawa, yaitu airnya asam dan berwarna coklat tampak hitam-hitaman. Kemudian air lawa di sekitar pantai sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, kemudian kadar keasaman yang tinggi. Jadi rawa yang di tepi ini banyak ditumbuhi oleh tumbuhan bakau, sedangkan yang di daerah pedalaman itu ditumbuhi oleh nipah. Airnya tidak dapat diminum dan juga dasar rawa terdapat tanah gambut. Jadi sungai itu adalah aliran air yang di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Jadi sebaran danau, rawa, dan sungai ini juga terdapat di masing-masing pulau di Indonesia seperti di Bali, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan juga terdapat di wilayah lain di luar Indonesia tentunya. Selanjutnya perairan darat bagi kehidupan manusia. Jadi di sini terdapat konservasi air tanah dan konservasi daerah aliran sungai. Itu sangat penting dilakukan karena untuk tentunya menjaga keberadaan dan sifat dari air tersebut. Jadi apa sih itu konservasi air tanah dan daerah aliran sungai? Jadi konservasi air tanah itu merupakan suatu upaya untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat serta fungsi dari air tanah. Kegiatan konservasi air tanah ini itu ada perlindungan air tanah, pelestarian air tanah, dan pengawetan air tanah. Jadi perlindungan air tanah ini merupakan upaya perlindungan air tanah yang dapat dilakukan dengan menetapkan kawasan lindung air tanah pada suatu wilayah cekungan air tanah atau kawasan sepadan mata air. Kemudian pelestarian air tanah ini merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan dengan kegiatan pelestarian fungsi daerah imbuhan air tanah dengan vegetasi seperti reboisasi, pembuatan hutan kota, serta pembuatan jalur hijau. Selanjutnya itu pengawetan air tanah. Jadi upaya yang dilakukan untuk pengawetan air tanah itu seperti menghemat penggunaan air tanah, sosialisasi gerakan hemat air, serta pemanfaatan air tanah untuk air minum menjadi prioritas utamanya. Selanjutnya adalah konservasi daerah aliran sungai atau DAS. Itu merupakan upaya pelestarian lingkungan DAS dengan memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan. Jadi tujuan konservasi DAS itu yaitu untuk membina kelestarian dan keserasian ekosistem bagi manusia secara berkelanjutan. Baik, demikianlah video pembelajaran terkait siklus hidrologi dan perairan darat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.